ini sakti teman-teman. Makanya, dikembangkan sama Mas Opan jadi hebat sekali nih. Jadi bikin nanti 3 variasi gitu. 3 model. Ada yang simple, ada yang sedang, ada yang ribet gitu. Ya, gitu. Ini berarti kan yang mana Mas Opan? Ini yang eksklusif ini. Yang ribet ini, Ya. yang paling ribet. Yang Ya, ini kan prosesnya lama untuk ini. kalau ini ya Nanti menengah kombinasi. yang menengah. Nanti ada lagi yang lebih simpel. Lebih simpel. Coba bisa dibuka nggak Mas Opan? Ini berarti kan yang menengah nih ya. Ini yang tengah-tengah nih. Kita langsung masuk ke proses ini saja. Oh waduh. Ya nanti Mas Opan baik banget ini. Mbak Sum langsung dikasih kerjaan. sana aja Pak. Nah ini kita barangkali butuh ngesut untuk teknik pengoblokannya. Silakan Mas Farid, nanti sama pekerja. Sayap, bersihin, tengah, lidah, mata. Tuh teman-teman, ini jadi kalau Mas Opan tetap mengarahkan Mbak Ratinya pakai bahasa Prancis ini ngomongnya. Soalnya kan barangkali nanti masih ada ketidaksesuaian. Nah itu kan dari komando. Ya, makasih. Nah, tidak semua pekerja juga langsung menangkap. Artinya mereka harus memahami dulu bagian mana saja yang harus diblok. Kenapa harus diblok dulu? Kenapa harus diblok dulu? Supaya lancar. Teman-teman, ini berarti waktu dikerjain pakai canting ya Mas Opan Ya ya? sama ini juga canting namanya Pak. Tapi canting Kalau tebelnya yang- ini ya? Kalau yang tadi cantingnya kecil, Hmm. yang iset. Hmm. Kalau untuk ngeblok ya agak besar, Hmm. supaya lebih cepat. Ada nomor nggak Mas Opan? Ada Canting tuh ada nomor-nomoran gitu? nomor dari mulai 0 Pak. Oh. 0 itu paling kecil, terus 1, 2. Dulu sih kalau dulu kebutuhannya kan cantik nomor 1. Nah kalau sekarang mungkin orang pengen lebih detail lagi, pakainya nomor 0. Oh. Begitu. Lebih nitik lagi berarti ya? Lebih kecil nanti. Ini rencana Mas Opan nanti bagian yang kosong ini biarin kosong kan? Jadi warna bajunya Kita kan- hitam ya berarti Iya, ya? kita kan semuanya konsepnya hitam Pak. Iya. Hanya saja nanti yang membedakan itu teknik dari pengerjaan ornamennya. Nah nanti kan next barangkali nanti ada permintaan untuk warna, ya kita nanti tinggal pembukaan lagi. Untuk yang program tahap ini semuanya hitam. Untuk vlog yang ini teman-teman, satu set yang dari Mas Opan, perkenalan dengan Mas Opan sampai hari ini, berarti canting untuk nyanting bikin gambarnya Mbak Rati udah tunjukin. Nah hari ini Mbak Sum yang nunjukin yang untuk ngebloknya Rit. Agak besar. Jadi beda-beda cuman canting yang kata Mas Opan tuh. Nah nanti setelah tekniknya Mas Opan udah bantu jelasin ke teman-teman, nanti untuk berikutnya kita akan lebih fokus ke desain kali Mas Opan ya. Desain. Nah, Ngomong sebentar ini kan desain habis ini nanti kita langsung ke pewarnaan. langsung pewarnaan ya. Yang ini nanti kita Oke. bisa langsung warna. Berarti ini biar cukup begini Rit atau Iya, gimana? ya, artinya kalau masih butuh lebih panjang silakan. Kotor. Kita inginkan kotor. Gitu. Oh, ini kita nih. pakai larutan soda as. Oh, Kalau nggak dibantu pakai soda as. ini kayak penghapus ya Pan ya? Ya, istilahnya penghapus. Kayak penghapus pakainya pakai soda. Ini buat ngilangin yang kotor-kotor teman-teman. Nah, kalau udah belum baik. Udah. Nah, kalau udah kita lipat sebelum kita melakukan apa namanya itu? Warnaan. Pewarnaan Ini yang masuk warna apa Pan? hitam, Pak. Langsung hitam. Enggak. Jadi karena untuk batik ini kalau misalkan kita langsung memakai warna hitam, hasil hitamnya kurang. Kurang hitam. Makanya ini nanti diwarnanya kuning dulu. Nah, kan aneh teman-teman. Setelah Ajaib kuning nanti baru kita hitam. Tuh. Jadi sebenarnya warna dasar siapa aja dari hijau bisa, asal jangan merah sama biru. Karena Dasarnya ya? iya, kalau dasarnya kalau udah merah, hitamnya ini nanti kemerahan jadinya gitu. Tuh, lihat Nah, teman-teman. kalau dari kuning atau dari hijau, ya hitamnya agak ke pekat. Kan aneh Tapi kan. tidak, sebenarnya sih kalau warna batik tidak sepekat kita pakai kaos gitu kan. Kalau kaos kan karena kainnya itu warna hitamnya itu dari benangnya. Benangnya hitam Kalau ya. ini dari putih kita bikin hitam. Jadi Oh. serat-seratnya itu yang di tengahnya itu ya kadang masih Masih kelihatan karena putihnya ya. memang prosesnya tidak maksimal seperti dari benang. Oh. Begitu. Tuh teman-teman denger Tapi nggak tuh? hitam gitu kan, hitam sih hitam. Jadi kalau batik itu maksud Mas Opan dari kain putih atau kain putih, hitamnya itu diwarna. Di warna. Tapi kalau kaos begini kan hitamnya dari benang, Dari benang. gitu. udah memang hitam. Tenun sudah hitam gitu. Ayo kita sini Mas Farid, tempatnya sini nih. Kan teknik dari alatnya kan digoyang. Hujan sih ya, goyang hujan sebenarnya.
Kasih musik nggak? Boleh. Mempan. Digoyang kasih Cocok musik boleh. Cuman kalau digoyang pakai musik kan kita ngobrol nggak? Tuh lucu ya, tuh teman-teman lihat tuh prosesnya tuh kalau Warnanya dari kuning aja dulu, Bek. ya. Ini apa namanya, Bun? Kalian Sama? lagi diapain namanya? Ini namanya dibasahi. Maksudnya jadi Ini sebelum pakai air biasa, Bang. bukan ada larutannya dari namanya tipol. Apa? Air tipol. Tipol. Iya, tipol itu bahan dasar untuk bikin sabun lah. Oh. Jadi dia sifatnya berbusa, tapi tidak mengandung kimiawi. Loh, kita juga kadang-kadang kan dibasahin dulu tuh. Iya, Mungkin tujuannya gitu ya. memang. Ini untuk gitarnya. Tuh teman-teman, ini aja nggak sembarangan. Mas Opan sama Mas Topik bikin tuh. Jadi semua ada ukurannya semua. Nggak bisa asal-asal ini. Sudah ditimbang belum, Beronya? Bisa. Tinggal nanti. Tiga. Iya, 20 betul. Iya. Ya bisa terlanjut nanti garamnya jadi kurangi. Tangan kita kadang-kadang itu kotor karena pewarnaan. Memang tidak dianjurkan dalam sisi medis. Dunia kedokteran tuh, Pak, tangannya kenapa hitam? Itu pewarna batik, itu bahaya ini dan itu. Balik lagi sebenarnya tergantung dari apa namanya mindset pemikirannya. gitu. Kenapa seperti itu saya bilang? Kalau memang itu berbahaya banget dengan kondisi kulit kita dari dulu sesepuh saya udah hancur, semuanya ya? tangannya pada hancur gitu. Karena pemakaiannya setelah eranya pewarna alam itu pewarna kimia masuk, mereka juga notabene tiap hari tangan itu hitam, merah, kuning, hijau dan sebagainya. Enggak, tapi cara ngilanginnya gimana? Ada cairan tersendiri. Oh, jadi nanti warna Kayak apa? Baiklin lah kayak gitu. Oh. Kan. Nah sebetulnya hanya saja mungkin kita tekniknya saja seperti apa. Kalau misalkan itu terlalu keras, nanti kerasa di Kulit. Nah itu kita harus Enggak, kurangi. pertanyaannya kenapa sih mesti nggak pakai sarung gitu loh? Apa nggak enak gitu? Rasanya itu seperti kayak orang makan, Pak. Oh. Jadi kayak kebiasaan ya. Asam manisnya tuh nggak nempel, nggak kerasa itu. Tuh. Jadi kalau di kulit ini nanti kita mau ngewarna, kita itu mau bikin rata atau bikin seberapa tebal pewarnanya itu kayak kerasa, Pak, kalau nggak pakai sarung tangan. Tapi kalau pakai sarung tangan dia berpaku kepada hanya takaran, tapi tidak jadi taste feelingnya hilang ya, hilang. Feeling di apa hilang. kulitnya Terutama hilang untuk ya? bagian perataannya itu, untuk meratakan warna supaya cepet gitu kan. Nah itu kan tekniknya. Nah kalau pakai sarung tangan dia kulit terganggu, terus juga ada lipatan-lipatan yang kadang untuk membuka, kan digoyang-goyang itu sambil dibuka, itu terganggu. Iya, betul. Produk tangan mau tidak mau kulit kita itu akan. Nah hanya saja mungkin tingkat dari apa namanya kewaspadaan bahwasanya kita itu mengalami satu alergi atau tidak. Nah di situ nanti ada. Sebenarnya memang tidak semua kulit itu bisa meratakan. Jadi mungkin Tuhan itu Ada menciptakan, yang menciptakan tahan, kita kan dari kondisi fisik saja Iya. udah berbeda-beda. Atau bisa nggak, Pak? Lama-lama juga orang kebal, Pak. Jadi misalnya tadi, Bisa karena biasa, Pak. iya kan karena Nah, kekebalan itu karena memang kita sudah terbiasa dengan hal seperti itu. Iya. Masanya COVID ini mungkin kan asumsi yang paling standar kan kalau orang sudah terkena kemungkinan kena virus lagi itu dia minim gitu. Walaupun bisa terpapar tapi dia daya tahannya udah apa Kayak ada rekamannya tuh. imunnya. Jadi tubuh kita udah merekam gitu. Mungkin seperti itu. Nah, sama aja dengan hal seperti ini. Kalau kita sudah terbiasa kulit itu udah buat kayak inilah pakai air keras, pakai soda Tenang as, aja ya. soda api atau apa ya tenang gitu, nggak ada. Jadi kayak udah siap gitu sama kulit kita. aja kayak itu, Ban. Kalau lihat di Purwokerto tuh, Ban, ada orang goreng mendoan, Ya. tangannya nyelup ke minyak juga nggak apa-apa loh. Coba kalau kita ikutan begitu habis gitu. Dia terlatih gitu. Iya, dia biasa aja gitu. Tangannya masuk ke dalam minyak tuh nggak apa-apa. Nah, termasuk untuk pewarna batik ini juga ada. Jadi tangan kita itu tidak cepat jadi kalau kena panas itu nggak langsung kerasa panas itu. Kalau kita udah nyelup di larutan tertentu, nah pewarna batik ada nih yang seperti itu. Kalau kita nyelup ke larutan itu, kita kena api atau apa bertahan beberapa menit gitu. Nah selebihnya tetap kalau reaksi itunya udah hilang Tapi ya kalau dibakar kerasa nggak? kerasa, tapi tidak sepanas kalau memang kita tidak pakai larutan itu. Ini sebetulnya hanya dasar saja. Nanti warna yang kita cari itu Ke hitam.
Berarti ini Mas Opan nyari hitamnya dengan background atau apa tuh? Kuning ya. Backgroundnya kuning. Kalau memang kuning jadi hitamnya lebih itu tuh. Beda dengan dari hijau atau dari merah. Untuk batik ya. Tapi kalau untuk pewarna yang lain kan bisa aja langsung hitam gitu. Ya. Tapi untuk pewarna batik, sementara ini yang sering kita pakai itu, ya pakainya kan Kuning dulu. ya naphthol sama indigo salt. Nah ini kalau mau pewarna hitam, ya pakainya naphthol. Selama ini saya cari kalau naphtholnya langsung kita bidik ke hitam, hitamnya nggak maksimal. Jadi, awalnya itu di larutan pertama kuning, Pak. Nanti masuk ke larutan kedua dia jadi biru. Waduh itu Masuk ke garam. bener-bener perlu pengalaman ya Bang. Nah, Belum bisa asal-asal ya. Sebenarnya pembatik itu kalau dulu kan biasanya pewarna alam. Pewarna alam lebih condong ke alam. Kita cari daun, akar, kita eksperimen atau apa. Sekarang saya belajarnya itu dari orang-orang yang tahu kimia lah istilahnya Iya. gitu kan. Kreatifnya itu seperti apa. Jadi orang sini juga nggak boleh berantem sampai Iya bahaya. ini bahaya nih. Jangan lawan orang true spirit. Punya air keras banyak banget. Tuh teman-teman lihat tuh. Apa teknologinya sederhana tapi yang memenuhi secara teknis gitu. Nah kalau di daerah Pekalongan, Solo, biasanya 2 orang Pak mewarna tuh. Satu sebelah sana, satu berarti nanti ditarik. Oh si kainnya. Ya, nah karena kita untuk Nggak praktis ya? menyimbolkan lah istilahnya. Sebenarnya Betul. kalau hasil pasti bagus itu, karena dia tidak ada lipetan. Oh selonjor kain Iya, gitu ya. jadi lebih gampang rata. Kalau Iya, kita kan iya. bermain dengan lipetan ya, kalau kita tidak teliti, tidak Takutnya hati, dilipet aja jadi ada putih ya Pak. garis gitu. Jadi pewarna itu nggak luntur. Kalau tidak di Pewarna nanti maksudnya setelah bukan nanti, hitamnya. yang ini dulu. Oh kuning, ya, ininya jangan hilang gitu. Ya artinya kan kita mengantisipasi barangkali nanti kalau tidak dikunci tingkat kelunturannya akan terjadi. Teman-teman ini kalau teman-teman bisa nyium baunya, ini apa air kerasnya kecium nih, Kecium, baunya kan? kayak gitu tuh. Kecium nih. Jadi sebetulnya sesuatu hal itu bisa buruk pada proporsi tertentu, Iya. tapi juga akan jadi manfaat kalau Kalau proporsinya- mungkin kalau dosisnya kelewat banyak jadi melukai ya banyak. Kalau dosis yang ringan jadi Ya. malah nyembuhin ya. malah nyembuhin. Iya sama aja uang Ban. Nah, Kalau Farid uangnya kebanyakan jadi ngawur gitu Nah, hidupnya itu tuh. mungkin. Tapi kalau uangnya cukup-cukup aja ya maka jadi artinya kan bener lebih Ban. banyak seperti Pak Chandra bicarakan, kita lebih banyak bersyukur. Iya betul. Saya dengan Mas Opan bisa deket itu karena itu loh. Benernya bukan karena batik, ini karena rohani. Barang-barang dua-duanya cari spiritual. Padahal Mas Opannya Islam, sayanya Nasrani. Tapi bisa akur itu ngobrolnya tuh. Ya kita kan semuanya diajari seperti itu, saling menghargai. Tidak Iya. ada agama manapun yang aslinya membenci gitu kan, enggak. Jadi nyambungnya ke batik gitu. Sebenarnya dari awal spiritual nyambungnya ke batik. Gimana Mas Opan? Ini prosesnya nih dari air keras. Nah setelah di air keras kan kita cuci dulu. Tuh teman-teman ini baunya masih ada nih, bau air kerasnya masih berasa nih. Air keras yang di bawah itu. Oh, yang itu yang Iya, tadi dibuang ya, itu yang diganti ya. Berarti ini dibilas gitu ya maksudnya? Nah, Bilas, artinya kalau kita tidak bilas, kain akan rusak. Karena sisa dari air keras itu masih nempel di Jadi dia makanin si kainnya ya, Bang ya. Dia akan bikin rapuh. Benar. Oh. Nah, makanya di situ ada pemahaman kalau kita tidak memahami terlalu banyak air keras, bikin batik itu akan terbakar. Bisa banget. Ambrol lah istilahnya sampai gosong gitu. Itu terlalu banyak air keras. Nah, itu sudah saya sudah mengalami dengan pekerja-pekerja yang baru. Kalau mereka baru terus kita tidak Telat ya? apa namanya? Nggak bersih, nggak ngawasinnya Yang kurang. ngawasannya kurang atau briefingnya itu kurang, Pak. Pemahaman untuk mereka itu kurang. Mereka begitu seenaknya pakai air keras, bukan hanya sebetulnya kainnya yang rusak, tangan mereka juga akan pakai. Nah, itu kurang pemahaman. Kalau pemahamannya ngerti cukup, nah misalkan ini tadi dari bau saja udah ketahuan, oh ini kadar air kerasnya udah cukup tinggi. Nah, nanti kita tambah air, harusnya kayak gitu. Oh. Air bersihnya bersih, gitu. supaya hilang beneran. Iya, gitu ya. kadarnya juga. Kalau ini cukup bersih Bang atau masih kurang? Ini cukup sekali saja, Udah Pak, sekali karena aja. nanti ada proses lagi dengan air bersih juga. Oh. Yuk. Mas, ini kan nanti Mas Opan kan hitam ini. Hmm. Hitemin berarti setelah hitam jadi
itu bisa langsung lorot. Iya. Nah, ini nanti teman bisa lihat nih, begitu habis dari sini langsung sulap lagi nih, dilorot lagi. Nah, akhirnya berbalik nih. Iya, Ini berbalik. hitam semua, yang lilinya lepas semua kan. Jadinya putih. Jadi kayak apa, foto plus sama min ya? Ya, itu. Kayak gitu. Nah, yang saya mau nanya Pak Sobat, setelah itu ada perwarnaan lain nggak? Kalau udah cukup gitu Untuk sekarang konsep hitam putih udah cukup. Cukup. Nanti hasilnya lihat. Oh, Nanti hasilnya. bagus ya. Berarti Nah, nggak ini ada, seperti ini, kurang lebih seperti ini nanti artinya. nggak usah ada unsur warna lain kan? Belum, kalau untuk sekarang. Jadi proses warna cuman dasar kuning lari ke hitam, Nah, dilorot jadi. sebenarnya kuning itu bisa kita ambil kalau memang diperlukan nanti ada kuningnya. Karena itu Tapi kan diblok lagi kan berarti iya, kan? kalau itu harus diblok lagi. Nah, karena ini sebetulnya saya cuma pengennya hitam sama putih, kenangan konsep. Abu-abu pun nggak keluar kan? Enggak. Oh, berarti benar-benar Artinya putih. putihnya putih brown white karena Nah. terkontaminasi dengan lilin nanti itu kan putihnya. Cuman bedanya mungkin yang di blok gede ini jadi putihnya gede gitu Pak Iya, ya? gitu. Itu ya. Yang ini kecil-kecil ya. Oke, nanti kita lihat coba. Kita kan nanti kita lihat real burungnya seperti apa Iya. gitu kan. Kan burung kan tidak semuanya hitam juga Iya. gitu kan, ada putih-putihnya. Coba ini teman-teman, kita memang saya dari awal udah pesan Mas Opan tidak mau ada warna lain gitu. Jadi paling putih dan hitam. Nanti kalau satu saat Mas Opan mau kasih warna lain, saya pasti nawarnya abu-abu gitu. Nggak mungkin warna lain. Jadi senada semua, putih, abu-abu, hitam gitu. Tapi yang ini kan enggak kan, putih hitam aja kan. Ya. Oke. Setiap pewarna satu kalau dituang dalam air warnanya pasti kuning gitu loh. Yang pertama. Yang pertama itu. Berarti ini juga pakai itu kan? Kan ini Oh, lain tekniknya lagi? beda. Kan ini tekniknya indigo sol. Oh. Yang harus terkena matahari harusnya. Kalau ini natural, nah ini real yang akan bikin hitam ini. Oh, Ini hanya untuk dasar. enggak, ini warna hitam nih, Pak. Nanti hitam. Begitu nyelup nih hitam kan dia? Enggak, ke sini. Oh, tuh teman-teman, sulap ini benar-benar kayak sulap nih, lihat Ini nih. masih kuning nanti. Ah. Pewarna kalau dicelup di sini masih kuning. Ah. Nanti kalau dipindah ke sini, Ah. dia akan jadi hitam. Padahal ini nggak ada mengandung warna kan? Ini kalau dituang agak ke merah Tapi coklat. bukan hitam kan? Bukan. Nah, ini apa ini? Ya ini juga warna dasarnya kan kuning. Tetap Awalnya- kuning. Ya, tapi kalau sudah dicampur pewarna satu dengan pewarna dua, dia akan keluar warna yang kita Kenapa tuju. sih ini kuning itu apa tadi? Itu yang namanya merah. reaktif, Pak. Nih loh, teman-teman mesti belajar banyak nih. Tapi Sok lihat kenyataannya nih teman-teman, ini kuning. kita tadi Dicelup ke jadi kuning juga kan maksud Mas masih Opan, kuning kan? masih. Masih kuning. Tapi kalau begitu pindah situ jadi hitam warnanya. Langsung. Padahal warnanya bukan hitam kan? Bukan. Tuh, aneh. Ya reaktif jadi reaksi kimia itu ya. Gitu. Apa pelukis juga gitu kan? Ya enggak lah. Lainnya. Kalau Ini sih mereka karena itu ada ya, kimia ya. Iya, hijau ya hijau. Nah itu ilmunya dari mana Pak? Itu bisa campur ini jadi warna ini gitu. Otodidak, Pak. Wah, tuh lihat tuh. Makanya gini, sebetulnya saya pernah cerita sama Chandra kalau memang ada proyek seperti kemarin terwujud, saya itu ibarat apa ya istilahnya untuk kemasan itu ya masih butuh. Namanya belajar kan sampai akhir hayat gitu kan. Kekurangan saya itu pasti ada dan pembatik yang lain juga pasti ada kekurangannya karena bermain di sini ini juga ada feeling. Belum tentu pewarna yang saya ciptakan itu orang lain bisa gitu. Jadi berawal dari kesalahan, tapi teknik dasarnya kan kita harus memahami. Iya. Nah, saya belajar teknik dasar itu dari orang tua. Nah, kekurangan saya, ya mungkin saya harus belajar ke tempat lain. Atau mungkin kalau saya kuliah kimia, ya kuliah kimia gitu kan. Ada kimia ya. Itu. Nah, selain itu karena basic saya otodidak, saya sih cukup banyak relasi. Artinya teman-teman dalam dunia perbatikan, saya akan dapat ilmu dari mereka. Saya bisa kolaborasikan dengan ilmu yang ada saya di sini. Iya, benar, digabung. Nah, akan menjadi sesuatu yang baru. Begitu. Tuh ini teman-teman masih kuning nih teman, dikasih larutan ini masih warnanya kuning. Nah ini nanti begitu pindah ke bak satunya katanya roba jadi hitam, kan udah ajaib tuh. Nah tapi begitu nanti kondisinya dari hitam dilorot, di air panasin lilinya dibuang, jadi roba lagi gitu, burungnya udah langsung kelihatan. Masalahnya nggak ada air panasnya di sini. Nah jadi gimana? Ya, harus bikin dulu. Karena rencana kan ini hanya pewarna sih, Pak. Kalau memang kita setel sampai jadi Atau itu nanti biar Owan yang ngeplok atau gimana? ya bisa. Tapi tadi kan sebenarnya udah saya vlog karena kemudian prosesnya tidak terlalu lama untuk ngeblok. Hijau warnanya gitu ya? Enggak, dia kata coklat sana. Oh, Ya. oh iya merah coklat ya.
Jadi reaksi kimia itu menipu kayak orang berpolitik. Iya loh. Kayak apa gitu? Berpolitik. Berpolitik gitu loh. Ya, mungkin kita sama-sama tahu lah. Ya kayak sulap, makanya kalau Open bilang berpolitik, kalau saya bilang Tangannya langsung hitam ya itu ya? Kayak main sulap. Ya main sulap. Tuh tangannya jadi hitam ya Pan ya? Nah, itu sudah mulai reaktif. Jangankan ke kain tangan aja hitam gitu. Nah, kita rubah lipetannya. Nah, jadi kalau mau jadi pit hitam, minta tolong Mas Open aja. Red udah tahu caranya, diwarna badannya. Dirubah gini, posisinya. Besok, tangkap non. Gak apa-apa, bencong lah. Nah, sengaja kita bikin bencong supaya lipetannya itu dia akan rubah. Biar kena. Nah, sok. Nah, masuk. Langsung. Nah, ini kita lihat Sulap nih teman-teman, awas nih sulap nih, hati-hati nih, lihat nih. Tuh teman-teman langsung aneh kan? Ini garisnya berapa, Bang? Apa yang pula? Tuh teman-teman tambah hitam tuh, tambah lama tambah hitam tuh. Nah, ini kan baru pertama. Nanti kita ulang biar lebih hitam lagi. Kesini lagi, nanti balik situ lagi. Berapa kali Bang? Artinya sih normalnya 2 kali, Oh. maksimal ya 3 kali. 3 kali bolak-balik, itu udah maksimal Bang. Nah, Rit, ini kan tadi kan Mas Open sama Taufik belum siapin api untuk ngelorotnya. Nah, nanti Mas Open mau coba bikin vlog khusus, nanti digabungin sama vlognya Farid. Jadi satu gitu, Rit. Jadi ini nggak ngerti nih, apakah kita cukup sampai sebatas ngebuktikan warna putih, Jadi ke kuning, jadi hitam. Nah, ini nanti hitamnya Pak Mas Open akan ngatur Taufik untuk berapa kali proses nih, terserah gitu. Sampai Tapi hitam banget. Setelah hitam di situ masuk ke situ ada reaksi lagi nggak sih Mas? Iya lebih hitam lagi. Oh, lebih hitam Reaksinya itu dia lebih pekat kalau masuk ke sini. Tapi nggak ngaruh ke ininya ya? Nggak rubah warna. Ini udah yang kita tuju. Oh, udah itu. Jadi tinggal untuk istilahnya kita kepekatannya tingkatnya segimana gitu kan. Oh. Teman-teman, lihat ini. Teman-teman, ini kalau batik, meskipun saya kan main ke Mas Open kan hitam putih. Tapi hitam putih kan proses pewarnanya simpel gitu, gampang. Yang susah itu kan desainnya teman-teman. Jadi jangan bayangin kalau warnanya cuma hitam putih jadi murah gitu. Belum tentu murah. Tergantung dari proses desainnya, Rit. Kalau detail banget proses desainnya itu juga jadi mahal gitu, jadi susah. Nah, tapi kalau batik-batik yang di pasaran umum biasanya kan ngitung warna tuh, Rit. Ya warnanya banyak berarti mahal, warna dikit gitu. Kalau ini justru kita enggak. Ini juga kalau memang itu bermain ngitung warna, sekarang ada teknik dicolet. Oh, udah digituin aja ya. Jadi warna hijau, merah, kuning, biru dan sebagainya itu hanya permainan kayak koas. Biar cepet di. Nah, kalau realnya harus seperti ini. Batik Waduh, itu dalam tahapan. Misalkan bikin kuning cuma 1 bunga, tetap di kuning semua dulu gitu loh. Nah, yang diambil Repot, cuma ya? bunganya saja. Nah, itu baru real. Nah, sekarang untuk yang colet-colet itu kan teknik-teknik artinya sulap juga, artinya Lebih supaya prosesnya itu enggak modern dia, berarti pikir-pikir modern lebih lebih cepat ya. gitu kan. Nah, biasanya kelemahannya yang colet itu biasanya ini, tapi ya tidak semua sih, mungkin ada penemuan yang lebih baru lagi. Kalau yang colet itu biasanya lebih cepat luntur. Luntur, iya. Si Biasanya. coletannya Iya, ya. karena nggak kerendam kali. nah itu. Teman-teman kalau lihat dari sini tuh teman-teman, itu kan yang lilinnya kelihatan nggak tuh? Jadi ada bayangan itu tuh. Itu kan lilin. Sebenarnya kalau tadi Taufik udah siapin air panas, itu langsung jadi putih tuh. Udah langsung kelihatan bagus banget. Cuman tadi airnya habis buat ngopi. Iya. Buat bikin kopinya Taufik, jadi udah nggak kebagian. Tuh kan, Tuh kan kelihatan kan itunya. Tuh, merayang-merayang kan. Kalau hitam emas bagus kayaknya tuh. Itu mas gimana? Ya itunya dijelep lagi bisa gitu tuh. Jadi setelah ini di itu lagi diwarna lagi itunya. Ya kayak tadi Cuman kan repot. udah kuning gold tadi tuh.